Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini saya akan melanjutkan tutorial tentang Microsoft Excel yang kedua, yaitu dengan menerapkan formula dan chart. Pada pertemuan kali ini, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menerapkan formula dan chart pada MS Excel. Dan kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami formula left, right, mid, if bertingkat, sistem bilangan, floor, dan sum. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat chart dan menambahkan keterangan. Nah, fungsi yang dijelaskan ya pertama kali ini adalah mengambil karakter di teks. Di sini ada banyak fungsi ya, fungsi string ya, ini fungsi string. Jadi fungsi untuk mengambil beberapa karakter pada teks. Caranya adalah klik sel pada tempat yang Anda inginkan untuk ingin masukkan rumus. Lalu ketik sama dengan, lalu ketik fungsinya. Bisa left, right, dan mid. Left untuk mengambil sebagian kata dari kiri, right untuk mengambil sebagian kata dari kanan, dan mid untuk mengambil sebagian kata bagian tengah. Mungkin agar lebih jelas saya akan demokan. Di sini ada contoh ya, ada contoh. Kita bisa ngambil nama dari left ya, misalnya left. Nah, di sini kita bisa left dalam kurung. Nah, di ya. Nah, ini mau ngambil berapa huruf dari kiri? Misalnya 4. Jadi kita akan ngambil namanya Budi. Itu juga di kanan ya. Right dalam kurung. Ini Budi mau ngambil berapa huruf? Kalau kita mau ngambil 5 huruf, ya seperti ini jadi. Awan ya. Kalau mau mid, ini mid beda lagi ya. Mid mau diambil mulai dari nomor berapa ya, start 6. 1 bulannya 4. Kita coba hasilnya Budi. Ya sama. Tapi kalau kita mulai dari start 6 ke 10, ambil 4, dapatnya awan. Ya. Ini mulainya ya. Jadi ini mulainya, ini jumlah char yang mau diambil. Ya. Mid, left, dan right. Nah, yang berikutnya tadi sudah ya. Yang berikutnya adalah if sederhana. Ya, mengambil if sederhana. If sederhana kemarin kan sudah kita bahas ya, untuk mendapatkan nilai banyak dan sedikit. Ya. Di sini formulanya adalah if ya, kolom yang akan kita tes jika C8, di sini C8 itu yang ini ya, C8 itu yang ini kuantitas, lebih dari 2 maka banyak, jika tidak sedikit. Jadi banyak, posisi ini adalah kondisi true dan kondisi ini adalah kondisi false ya. Nah, di sini ada beberapa operator. Operator itu yang di bagian ini ya, bagian ininya. Ini selain lebih besar ada operator lain. Jadi operator sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, lebih kecil, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Ya, jadi yang ini adalah artinya tidak sama dengan. Nah, mungkin di sini kita akan lebih mudah ya, ada contoh yang lain ya. Ada contoh yang lain yaitu if bertingkat ya, if bertingkat. Ini akan memudahkan kita dalam mengkonversi, misalnya kalau contoh di sini kan mengubah menjadi angka 1 jadi abjad 1, angka 2 jadi abjad 2 dan seterusnya ya. Nah, kita juga bisa dengan mudah mengkonversi nilai angka menjadi nilai huruf.
Ya, nilai angka menjadi nilai huruf. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada data mahasiswa, ya, data mahasiswa, ada nama, ada nilai, ya, nilai angkanya, ada nilai hurufnya. Kita bisa tentukan di sini, kita bisa ubah ke konversi ke nilai huruf dengan menggunakan pernyataan if bertingkat. Caranya adalah if, nah, if yang akan dites yang mana adalah nilai angkanya, Nah, untuk ngetes, ya, usahakan kalian harus urut, ya. Sepertinya ini juga sudah diajarkan pada DAS Pro, ya, pada DAS Pro, dasar pemrograman. Untuk membuat kondisi if, ya, saya sarankan Anda membuat kondisi yang urut. Yang dimaksud urut itu seperti apa? Yang dimaksud urut adalah kalian harus ngetes misalnya dari besar ke kecil. Ya, dari besar ke kecil. Contoh, ya, jika D2 lebih besar dari 80, lebih besar sama dengan dari 85. Lebih besar sama dengan dari 85. Jika lebih besar dari 85, maka dia kondisinya adalah value if true. Nilainya apa? A. Ya. Lalu yang berikutnya, ya, kita bisa tambahkan lagi if, ya, value if false misalnya kan harusnya nilainya kalau lebih besar dari 85, kita bikin nilainya A, B, C, D, E aja, ya. Kalau nilai B itu lebih besar dari 70, ya, biar nggak kebanyakan. Sebetulnya kan ada A, AB, B, BC, terus D dan E. Mungkin ini saya kurangi biar tidak terlalu banyak. Nah, value if false harusnya kan if itu hanya 2 saja. Tapi karena ini if-nya bertingkat, kita bisa letakkan if pada kondisi salah. Ya, if lagi pada kondisi salah. If logical test lagi, ya, D2 lebih besar sama dengan 70. Ya, maka ya kondisinya nilainya adalah B. Ini ya, nilai true-nya adalah B. Nah, jika salah kan masih ada kemungkinan lagi nih. Ada E, B, dan E. Nah, kita bisa kasih if lagi. If, ya, dua lagi lebih besar sama dengan 60. Value if true-nya adalah C. Value if false-nya, jadi if false itu sama aja else, ya. Kalau di bahasa pemrograman Python tuh if, elif, ya, seperti itu, ya. If, elif. Nah, karena false itu else, ya, kasih if lagi, jadi kan elif, ya kan. If lagi B2 lebih besar sama dengan 50. Nilainya adalah D. Nah, lalu kita kasih else. Else-nya adalah E. Jangan lupa kurung tutupnya, ya. 1, 2, 3, 4. Enter. Nilainya adalah D. Ini, ya, kita tinggal tarik ke bawah, jadi seperti itu. Ya, ini adalah membuat if bertingkat. Nah, sebetulnya ada juga selain if, kita juga bisa menggunakan yang namanya conditional formatting. Ini di slide tidak ada, ya. Saya tambahkan sendiri ya di sini. Kita ingin mencari nilai KKM, misalnya KKM-nya itu 70, ya, 70. Atau kita mencari yang nilainya minimal B, ya. Nah, kita anggap aja yang minimal 70, ya, kita gunakan yang namanya conditional formatting. Nah, kita bisa bikin highlight jika nilai, ya, greater than
ya, greater than dari 70 ya, 70. Berarti 70 udah ikut ya. Kita bikin 75. 75 itu udah ikut karena greater than. Ya, greater than. Nah, ya ini kita bisa coba aja 69 gini aja lah. Dari 69,9 ya, makanya kita bisa tandai warnanya misalnya hijau. Dia lulus seperti ini. Ini namanya conditional formatting. Nah, conditional formatting ini juga bisa digunakan untuk mencari nilai yang duplikat. Data yang duplikat. Ya. Misalnya saya ingin mencari data yang duplikat ya. Kebetulan nilai B di sini kan ada 2. Saya ingin mencari highlight yang duplicate. Maka hasilnya seperti ini. Ada data yang duplikat. Ya walaupun penerapannya di sini kurang tepat, tapi tentunya Anda bisa gunakan misalnya kalau nanti kalian membuat data di Excel dan untuk mencari data yang duplikat gimana? Gunakan conditional formatting. Akan terlihat highlightnya, gitu ya. Oke, next. If bertingkat tadi sudah, ya. If bertingkat tadi juga sudah. Jadi ini tadi ya. Oh ya, ini ada tambahan operator logika nih. Ya, ada operator logika. Jadi ini juga sama dengan yang ada di Dashpro. Jadi ada operator logika AND, OR, dan di sini ada SOR. Ya, ada juga SOR. Nah, kita bisa membuat if dengan AND dan OR. Yang mudah aja ya, misalnya di sini ya. Misalnya di sini ada contoh nomor 1, 2, 3. Lusa, kemarin, hari ini. Jika lusa itu hujan, kemarin itu hujan, berarti hari ini hujan. Hari ini pakai N itu hujan. If ini ya pakai N ya. T2 sama dengan hujan, U2. Jadi ada N-nya ya. Jika ini di N, ya N, maka ini hasilnya true. Ini hasilnya true, ini hasilnya false. Jadi yang N ini meng-N-kan 2 ini. 2 sel ini, T2 dan U2. Ini value if true, ini value if false. Begitu juga dengan OR. Ya, begitu juga dengan OR. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ini untuk membuat if dengan operator logika. Nah, di sini ada perhitungan rumit ya. Sebetulnya kemarin juga sudah kita bahas juga formula di Excel untuk menghitung pajak, misalnya mencari pajak ya. Ini misalnya di sini ada E8. E8 itu yang ini ya. E8 itu ini 2 juta ya. Ditambah E8 kali 5/100 ya, atau E8 ditambah E8 kali 5%. Ini untuk mencari pajak ya, menghasilkan jumlah harga plus pajak ya. Ini contoh perhitungan rumit kemarin juga sebetulnya sudah kita bahas. Nah, yang berikutnya adalah membuat chart. Itu digunakan untuk menampilkan serangkaian data numerik dalam format grafik untuk membuat lebih mudah memahami data ya dalam jumlah besar dan hubungan antara serangkaian data yang berbeda. Untuk membuat bagan di Excel, bagan itu chart ya. Mulai dengan memasukkan data numerik ke dalam bagan di lembar kerja, kemudian memplot data tersebut dalam bagan jenis chart yang Anda inginkan pada tab insert di grup chart. Nah, ini misalnya seperti ini. Ya, kita bisa membuat chart jumlah siswa ya, jumlah siswa pada prodi ya, A11, A12,
A14 dan A15. Jumlah siswanya sekian. Nanti ada jumlah siswa, di sini ada tahun masuk, di sini hanya jumlah siswa dan prodi saja ya yang kita buat ya. A11 itu 3, A12 itu 2, A14 2, A15 itu 3. Ya. Kita juga bisa memberikan keterangan pada chart dengan menambahkan aksis titel ya. Bisa menambahkan aksis titel. Misalnya di bagian sini kita bisa tambahkan prodi, di sini kita tambahkan jumlah siswa. Ya. Di sini aksis titelnya bisa horizontal dan vertikal. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin saya perlu demokan juga ya untuk apa itu namanya, chartnya ya. Kita misalnya bisa bikin chart baru saja, sheet baru saja. Di sini ada prodi ya, prodi jumlah siswa. Kita bikin A11, A12, A14, A15. Yang agak banyak ya, 700, 300, 350, dan ini 500, 400 lah ya. Nah, misalnya seperti ini. Kita bisa bikin chart, kita blok seperti ini, pilih chart, insert, lalu kalian bisa pilih masuk ke recommended chart juga bisa seperti ini ya, recommendednya seperti ini. Atau Anda ingin bikin, nah ini kita cancel ya. Bisa juga Anda bikin, nah mau bikin line ya, mau bikin ya sembarang ya, Anda suka yang mana. Mau bikin yang histogram ya, tapi ini tidak pas, memang paling yang direkomendasikan ya ada di sini. Ya, Anda bisa gunakan cluster kolom chart. Misalnya ini. Ya, untuk menambahkan aksis titel di sini bisa add elemen, aksis titelnya bisa tambahkan di sini. Horizontal, vertikal. Ya. Vertikal, horizontal. Horizontal misalnya di sini taruh aja prodi. Lalu di sini tambahkan lagi vertikalnya jumlah siswa, gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya di sini kita juga bisa edit formatnya ya, atau mungkin desainnya aja ya, yang lebih bisa kita change colornya ya seperti ini. Ya, bisa di change color, bisa diedit bentuknya seperti ini, ada kata-katanya ya, ada tulisannya seperti ini. Nah, Anda bisa sesuaikan dengan yang Anda inginkan. Ini untuk chart. Mungkin seperti itu ya. Berikutnya ya, ada sistem bilangan pada Excel. Ya, sistem bilangan pada Excel. Sistem bilangan ini juga di dalam komputer juga ada yang namanya biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Biner itu base-nya 2, oktal itu base-nya 8, desimal base-nya 10, dan heksadesimal base-nya 16. Nah, biner terdiri dari 2 angka, 1 dan 0. Ini yang dipahami oleh komputer ya. Komputer itu hanya kenal 0 dan 1 saja. Sedangkan oktal itu 0 sampai 7, desimal 0 sampai 9. Nah, ini yang kita pakai sampai sekarang. Ya, kita yang gunakan sampai sekarang adalah 0 sampai 9 atau bilangan desimal. Sedangkan heksadesimal itu 0 sampai F. Ya, 0 sampai F. Jumlahnya ada 16. Ya, jumlahnya ada 16. Nah, ini seperti ini ya. F1 ini ada F1 ya, ini 16 ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nah, representasi teks dalam bit
pada tahun 40 sampai 50-an ya, banyak jenis kode yang dirancang menggunakan peralatan yang berbeda. Hal ini menyebabkan meluasnya masalah komunikasi. Untuk mengatasi masalah ini, ANSI ya, American Standard National Institute mengadopsi sistem American Standard Code for Information Interchange atau ASCII. Kode ASCII menggunakan pola bit dengan panjang 7 bit untuk merepresentasikan huruf kecil, huruf kapital, dan alfabet Inggris. Ya. 0 sampai 9 ya, tanda baca, control information, ya, character return, line fit, dan del. Ya, ini menggunakan model panjang 7 bit. Di sini ada contoh representasi teks hello ya. Tulisan hello. Huruf H, hello ya. Ini ada huruf H. Itu seperti apa ya kodenya? Ini kode binernya seperti ini. E kode binernya seperti ini. L kode binernya seperti ini. O kode binernya seperti ini. Titik kode binernya seperti ini. Nah, pada citra ya, pada citra. Nah, jangan salah ya, pada sebuah citra itu juga terdapat representasi angka, walaupun angka ini tertulisnya itu bukan biner. Tapi kalau contoh yang RGB ini adalah bilangan desimal ya. Ini bilangan desimalnya, ini bilangan binernya. Ini rednya 69 seperti ini desimalnya, greennya seperti ini desimalnya, dan blue-nya seperti ini desimalnya. Mungkin Anda sekarang jadi agak kok seperti itu. Nah, betul ya. Jadi sebuah citra itu sebetulnya ya, sebuah citra, sebuah gambar, sebuah musik, dan hal-hal data yang ada di dalam komputer itu sebetulnya data berupa angka. Nah, inilah mengapa kok di dalam kuliah, saat Anda mengambil mata kuliah, saat Anda mengambil kuliah di teknik informatika atau ilmu komputer, kalian diajarkan yang namanya matematika. Karena pada komputer itu sebetulnya erat hubungannya dengan hitung-hitungan dan angka. Makanya diajarkan matematika. Termasuk ini adalah sebuah gambar logo Udinus. Logo Udinus ini kalau di zoom ya, ini di zoom ya, ini sebetulnya terdiri dari piksel-piksel, dan satu piksel untuk yang berwarna itu terdiri dari 3 layer warna, yaitu red, green, dan blue. Satu piksel ini terdiri dari 3 layer red, green, dan blue, dan masing-masing layer punya nilai piksel ya, seperti ini. Nah, pada Excel kita juga bisa membuat atau menerjemahkan nilai-nilai tadi ke dalam sistem bilangan. Ya, di Excel itu ada bilangan biner, ada bilangan oktal, ada bilangan desimal, dan heksadesimal. Perintahnya mudah, Anda bisa gunakan bin to dec, hex to oct, dan sebagainya. Ya, bisa Anda gunakan. Nah, mungkin akan saya berikan contoh saja ya di sini ya. Nah, ini ada angka biner, ada angka desimal. Ya, ada angka desimal. Kita mau ubah ke biner. Tulis saja berarti dec to bin. Ya. Angkanya mana? Enter. Ya, di sini juga ada place. Ini artinya 8 seperti ini ya, berarti 8 bit. Kalau mau 10 seperti ini, 10 bit. Tapi by default ya 8 bit.
ya. Ini seperti ini. Deck Ubin seperti ini. By default dia memang tidak 8 bit ya, dia yang satu yang depan ini berapa ini 111 000. Nah ini mungkin Anda perlu dijelaskan ya kenapa kok bisa seperti ini ya, kenapa kok bisa seperti ini. Nah sejarahnya gimana toh kok 128 kalau diterjemahkan ke biner kok seperti ini. Nah, sebetulnya karena base-nya 2, di sini ada 2 pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 3 itu 8. 2 pangkat 4 16. 2 pangkat 5 berapa? 32 ya. Nah, dan seterusnya ya. Ini kita bisa perpanjang. Ini mungkin saya geser seperti ini. 32 64 128. Nah, kalau diterjemahkan ke biner kita tinggal itu ada angka 128, berarti ini 1. Ya, seperti saklar. Ini 0 0 0 0 0 0 0. Pas kalau 56 itu 64 tidak mungkin ya, berarti ini kan 0 ya, berarti 32 nya hidup. 16 tambah 32 masih lebih dari 56 atau tidak? 32 tambah 16 berarti 48 ya, masihan ya, 48 masih sisa 8, berarti ini 1. Bener ya, 111 000, jadinya 56. Seperti itu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini deck Ubin 2000. Ini angkanya terlalu besar. Nah, ini kok tidak bisa. Kelihatannya mungkin angkanya di luar range. 1000 saya 500. Nah, memang angkanya tidak unlimited ya. Ini terbatas angkanya. Gitu ya. Ini kita ganti dengan 300 seperti ini. Nah, ini contohnya. Itu ya. Untuk oktal gimana? Tinggal kita mau terjemahkan dari mana. Bin ok misalnya. Untuk ok hasilnya 200. Ya, ini oktalnya. Kita mau terjemahkan dari bisa ya, tadi ya bisa ya, seperti ini 200 sama ini. Mungkin kita bisa terjemahkan dari ini ya, to X ada nih. Nah, ini nggak bisa ya. Nah, ini ok-nya itu kurang salah ini. Nah 80 seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah bentuk oktal, bentuk heksa, bentuk biner, dan bentuk desimal. Sistem bilangan yang digunakan. Lalu yang berikutnya ya, ada citra digital. Tadi sudah sempat saya singgung. Tahukah kamu aplikasi filter gambar yang kamu gunakan untuk memproses ya, memprosesnya itu menggunakan matematika? Tadi sudah saya singgung ya.
Komputer akan menampilkan gambar sesuai penampakannya, namun sesungguhnya di dalam gambar tersebut terdiri dari angka. Satu titik terdiri dari komponen red, green, dan blue. Ini untuk gambar berwarna. Tapi mungkin jika gambarnya itu PNG, ya PNG itu kan kalau gambar berwarna biasanya JPG atau BMP ya. Kalau PNG kan dia punya opacity. Opacity itu transparansi. Nah, itu biasanya dia 4 layer. 4 layer itu berarti ada kedalamannya adalah 32 bit. Kalau RGB masing-masing rednya itu 8 bit, greennya 8 bit, bluenya 8 bit, itu 24 bit. Oh ya. Nah, ini adalah aplikasi MATLAB ya. Ini kalau lihat simbolnya ini MATLAB, ini kalau di zoom hasilnya seperti ini. Nah, citra digital itu ada yang berwarna, ada yang grayscale, ada yang biner. Nah, citra berwarna ke citra grayscale. Ya, citra berwarna adalah citra yang tiap titik memiliki nilai red, green, blue. Setiap nilai red, green, blue-nya itu masing-masing 8 bit. Memuat kemungkinan total warna 255 pangkat 3. Jadi total ukuran bitnya setiap pixel adalah 24 bit. Ya. Citra grayscale adalah citra yang mengandung warna abu-abu saja. Hitam 0 dan putih 255. Untuk mengubah citra berwarna ke grayscale, maka cari rata-rata dari nilai red, green, dan blue. Rumusnya ada di slide ini. Ya. Di sini kita bisa menggunakan rumus di Excel floor.mat sum array dibagi 3. Ya. Kita bisa bikin seperti ini. Ya, sum ini dibagi 3. Nah, contoh ya, contoh di sini ya, kita punya nilai 5 aja sheet baru. Di sini kita punya 255, 230, 100. Ya. Kita bisa bikin floor mat ya, sum dalam kurung ini ya, ini pakai sum ya, bagi G ya, sum dibagi G. Ini hasilnya adalah, ini adalah nilai grayscale-nya ya, nilai grayscale-nya ini ya, floor.mat ya, sum ini ya, ini 3 pixel RGB-nya, ini red, green, blue, ini grayscale-nya ini. Oke. Yang berikutnya ya, dari citra grayscale ke citra biner. Kalau tadi dari citra berwarna grayscale, kita bisa gunakan rumus itu. Nah, untuk citra grayscale ke biner ini kita bisa menggunakan konversi ke nilai 0 hitam atau 1 putih. Jadi setiap pixel citra akan memiliki ukuran 1 bit. Untuk mengubah citra grayscale ke biner, Anda bisa gunakan jika nilai lebih kecil dari 128, maka nilainya 0, jika tidak nilainya 255. Ya. Atau kita bisa gunakan nilai 1 saja. Ya, bisa pilih ya 0 atau 255. Tapi sebetulnya 255 juga kita bisa ubah menjadi 1. Ya. Nah, berarti rumusnya gimana ini? Ya. Jika lebih kecil dari 128, maka dia 0. Jadi tinggal kita bikin if kan. If
dalam kurung ini kecil dari 128 maka 0 jika tidak 1 kecilnya 1. Ini jadi warna putih, atau kita kalau mau tulis 255 ya boleh lah. Nah seperti ini ya. Ini adalah konversi red, green, blue. Ini binary. Nah, mungkin seperti itu ya gambaran atau materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih, selamat belajar ya. Jika nanti masih ada pertanyaan bisa Anda diskusikan di grup WA atau pada saat pertemuan di Google Meet.